Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kajian di pagi menjelang siang ini karena mendekati bulan Ramadan, maka kita akan membahas seputar bekal seorang wanita di bulan Ramadan. Ada 10 poin yang kita akan jelaskan seputar bulan Ramadan bagi kaum wanita khususnya, dan umumnya tentu juga bagi seluruh kaum muslimin. Tidak memperpanjang mukaddimah, yang pertama, Ramadan ni'matun yajibu an tashkura. Ramadan adalah sebuah nikmat yang wajib untuk disyukuri. Kita tahu bahwa ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk-makhluknya, dari sekian makhluk Allah subhanahu wa ta'ala terkadang ada yang Allah pilih. Salah satunya adalah kalau bicara soal bulan, maka Allah subhanahu wa ta'ala telah memilihkan dari 12 bulan itu bulan Ramadan, bulan yang penuh nikmat di dalamnya. Bagaimana tidak, bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan banyak rahmat di dalamnya. Bahkan dosa-dosa akan mudah diampuni. Belum lagi pahala-pahala yang dilipat gandakan dan derajat-derajat yang akan diangkat. Bahkan lebih daripada itu, bulan Ramadan adalah bulan di mana kita akan dimerdekakan Allah subhanahu wa ta'ala dari api neraka. Di dalam sebuah hadis yang ma'ruf yang disepakati Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, "Idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat wa sulsilati syayatin." Apabila datang bulan Ramadan, maka seluruh pintu-pintu surga dibuka dan seluruh pintu-pintu neraka ditutup, bahkan syaitan dibelenggu. Dari hadis ini saja kita tahu bahwa Ramadan adalah bulan yang penuh dengan nikmat. Bagaimana tidak, setiap hari pintu surga tertutup, ketika bulan Ramadan terbuka semuanya. Setiap hari pintu neraka terbuka apabila bulan Ramadan tertutup semuanya. Dan setiap hari syaitan akan terus menggoda, terutama maradatus syayatin, setan-setan jahat. Maka Allah subhanahu wa ta'ala belenggu setan-setan itu. Ini nikmat yang luar biasa. Kemudian juga disebutkan dalam hadis yang lainnya, Nabi SAW mengatakan, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi."
Wa man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan penuh keyakinan dan mengharap pahala Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Dan siapa yang menegakkan salat malam penuh dengan keyakinan dan mengharap pahala Allah, Allah pun ampuni dosa-dosanya. Bahkan ada istilah para ulama, Ramadan itu identik dengan bulan ampunan, karena ibadah-ibadah vital di bulan Ramadan itu pahalanya bicara soal ampunan. Baik puasanya, baik solat malamnya, tarawihnya, ataupun menghidupkan malam Lailatul Qadarnya. Nabi SAW selalu mengatakan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah akan hapuskan dosa-dosanya. Nikmat mana lagi ketika dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dalam hadis qudsi bahwa Ramadan adalah bulan yang penuh dengan nikmat itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu amal ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bi. Setiap amalan anak Adam itu akan diberikan kepadanya kecuali puasa, kata Allah. Puasa itu untukku, aku yang akan membalasnya. Apa maknanya, Bu? Nanti pada hari kiamat, ketika manusia dikumpulkan di sebuah tempat yang disebut dengan kontor. Kontor itu akhir daripada titian sirat namanya. Dan sirat itu artinya jembatan yang terbentang di tengah-tengah neraka jahanam. Lah ujung sirat itu disebut kontor. Disitulah terjadi qisas antara orang yang zalim dan orang yang dizalimi, akan saling menuntut, sehingga terjadilah tukar pahala dan dosa. Ketika ada orang-orang yang di dunia ini banyak melakukan kezaliman dan dia dituntut oleh orang-orang yang dizaliminya sehingga pahalanya habis, tapi orang yang nuntut masih banyak, sementara dia tidak bisa membayar dengan pahalanya, terpaksalah dosa orang yang dizalimi itu ditanggung dia. Ketika orang seperti ini sudah putus asa, rasanya tidak mungkin masuk surga, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala datang dan memperlihatkan pahala yang sangat besar. Itulah pahala puasa. Bahwa dia masih memiliki pahala yang dia tidak perkirakan, rupanya dengan pahala itu dia bisa masuk surga. Itulah makna hadis Nabi SAW, as-sawmu li wa ana azzibihi. Puasa itu milikku, kata Allah, aku yang akan membalasnya. Karena puasa ini tidak tahu nominalnya, Bu. Kalau baca Quran kan jelas nominalnya, satu huruf dilipat gandakan 10 kebaikan. Sedekah juga sama, sekali sedekah dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Tetapi puasa ini tidak disebutkan lipatannya. Kenapa dalam puasa tidak disebutkan lipatannya? Karena di dalam ibadah puasa itu ada ibadah kesabaran, dan pahala orang yang sabar itu tanpa batas. Itulah kenapa kemudian Rasul mengatakan dalam hadis qudsi ini, fa innahu li wa ana azzibi. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Dan ini nikmat yang luar biasa. Belum lagi cerita Lailatul Qadarnya, yang satu malam saja kalau kita bisa menghidupkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sama dengan 1000 bulan atau kurang lebih 84 tahun kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dari sini kita tahu bahwa Ramadan adalah nikmat yang wajib disyukuri. Bersyukurlah kalau seandainya kita
mampu memijakkan kedua kaki kita di bulan Ramadan. Ini poin pertama. Poin kedua, bagaimana kita menghadapi Ramadan. Kalau kita sudah masuk bulan Ramadan itu, apa yang harus kita siapkan? Pertama, al-mubadaratu ila taubatis sadiqah. Bersegeralah kita bertobat. Perbaharui tobat kita. Sebelum kita melangkahkan kaki di bulan Ramadan, kalau bisa dosa-dosa kita sudah diampuni, sehingga kita masuk Ramadan itu bersih dari dosa, sehingga ini yang menjadikan amalan kita semangat untuk kita lakukan. Karena biasanya pengaruh dosa itu melemahkan ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian semuanya kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian sukses. Menunjukkan bahwa kesuksesan itu diraih dengan tobat. Kalau kita ingin sukses di bulan Ramadan, dahulukan tobat, segerakan tobat. Ini yang pertama. Yang kedua, at-takhallus min jami'il munkarat. Sebelum masuk bulan Ramadan, hilangkan seluruh kemungkaran, baik kemungkaran lisan seperti berdusta, namimah, ghibah, mencaci, memaki, merendahkan, menghina dan yang semacamnya. Atau mungkin kemungkaran dalam badan. Mungkin seseorang memukul, berkelahi dan begitu seterusnya. Dan yang terpenting adalah kemungkaran dalam hati, hasad, dendam, dengki dan yang semacamnya. Ini sebisa mungkin sebelum masuk Ramadan hilangkan. Yang ketiga, memiliki azam, memiliki niat yang kuat dan memiliki keinginan yang tinggi untuk betul-betul memakmurkan bulan Ramadan. Jadi sudah dirancang dari sekarang. Nanti kalau saya Ramadan, saya mau hatamkanlah 2 kali Quran itu. Nanti kalau bulan Ramadan, saya akan banyak-banyak bersedekah, banyak-banyak berzikir, banyak ini, banyak itu. Pokoknya sudah dicita-citakan, sudah diprogram bahasa kita hari ini, supaya tertata ya ibadah di bulan Ramadan itu. Ini yang ketiga. Yang keempat, kasratul dzikri wad du'a wal istighfar wa tilawatil Quran. Jadi memperbanyak zikir dari sekarang, memperbanyak doa dari sekarang, memperbanyak istighfar dari sekarang, dan memperbanyak membaca Quran. Sebab kalau sudah terbiasa dengan perkara-perkara ini sebelum Ramadan, maka masuk Ramadan akan mudah lagi untuk melakukannya. Kemudian juga yang kelima, al-muhafadzatu 'ala salawat. Berusaha untuk menjaga salat. Berusaha untuk menjaga salat 5 waktu tepat waktu. Ya tentu bagi wanita, bagi ibu-ibu ya di rumah. Tapi jangan kalau bisa itu mengulur-ngulur waktu. Walaupun ibu salat di rumah, jangan mentang-mentang salat di rumah kemudian asik mengulur-ngulur waktu. Kan ada waktu sebentar lagi lah. Asar kan jam 3, masih jam 2, nantilah setengah 3 ya. Sebab kalau seseorang sudah membiasakan mengulur-ngulur waktu, itu akan mempengaruhi kepada ibadah salat itu sendiri. Akhirnya tumaninahnya hilang, khusyuknya hilang. Karena biasanya orang kalau sudah mepet-mepet salat itu kan cepat-cepat terburu-buru tuh biasanya. Maka ini juga nasihat para ulama, jaga salat dari sekarang, terutama jaga waktu-waktunya. Kemudian juga ditambah dengan perkara-perkara sunnah. Ya, salat-salat sunnah kan banyak. Dari sekarang kita berusaha untuk menambah yang wajib itu dengan yang sunnah-sunnah. Ini 6 poin persiapan masuknya bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga,
ta'allimi ahkamas siyam. Berusaha dari sekarang Bu, pelajari hukum-hukum seputar puasa. Jadi Ibu harus dari sekarang baca-baca lah. Pokoknya sekarang kan ada kita buat kajian seputar hukum-hukum Ramadan. Tidak usah terfokus kepada menunggu pengajian. Sekarang kan di internet juga Ibu masing-masing punya handphone dan bisa kita mendownload hukum-hukum seputar puasa, mulai dari niat, kemudian apa saja yang membatalkan, kemudian apa saja yang disunahkan, apa saja yang dirukunkan, yang diwajibkan, dan begitu seterusnya. Karena ibadah itu kalau dilakukan dengan ilmu pasti dapat pahala. Tapi kalau ibadah itu dilakukan hanya sekedar ikut-ikutan, hanya menggugurkan kewajiban saja, tapi tidak dapat pahala, kan rugi jadinya, bukan? Udah lapar-lapar dari pagi sampai siang sampai sore, tahu-tahu gak dapat apa-apa. Makanya kenapa Nabi SAW sampai mengingatkan dalam sebuah hadis itu, rubba sa'imin laisa lahul jaza illal ju'i wal 'atsy. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa itu, mereka hanya lelah letih saja menahan lapar dan dahaga, tapi tidak dapat apa-apa, kata Nabi. Sebagaimana juga berapa banyak orang yang sholat tarawih, rubba qa'imin laisa lahul jaza illa an-nasab wa ta'ab, kecuali hanya lelah letih berdiri, ruku, sujud sampai selesai imam bubar, enggak dapat apa-apa. Kenapa coba tidak dapat apa-apa puasa dan salat tarawihnya, padahal itu sebenarnya mendulang pahala besar? Karena tidak dilakukan dengan ilmu. Maka persiapkan Ramadan itu dengan ilmu. Ini juga masalah penting, karena ilmu itu yang menentukan seseorang sah dan tidaknya sebuah ibadah, dan berpahala dan tidaknya sebuah ibadah. Ilmu itu yang menentukan. Karena dengan ilmu kan kita bisa membedakan mana yang rukun, mana yang wajib, mana yang sunnah. Dengan ilmu kita bisa membedakan mana yang ikhlas, mana yang tidak ikhlas, mana yang riya. Maka persiapkan ilmu, terutama ilmu yang berkaitan dengan fikih Ramadan, hukum-hukum Ramadan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, contoh saja, umpamanya bicara soal pembatal-pembatal puasa. Kita tahu bahwa pembatal-pembatal puasa itu ada yang mengatakan ada 7 yang disepakati. Seperti orang yang melakukan hubungan suami istri, itu jelas. Kalau seseorang melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadan, batal puasanya. Bukan hanya batal, bayar kafarah lagi. Memerdekakan budak, tidak sanggup puasa 2 bulan berturut-turut, tidak sanggup memberi makan 60 fakir miskin. Kemudian juga makan dan minum. Kalau makan dan minum di bulan Ramadan di siang harinya, maksudnya batal dengan ijma kesepakatan. Termasuk juga at-taqawwu amdan, muntah dengan sengaja, muntah secara sengaja, maka ini juga membatalkan puasa. Termasuk juga keluar darah haid dan nifas. Ibu lagi puasa, tahu-tahu ngeplek darah haid, batal puasanya, nggak ada cerita, ya. Ataupun ibu nifas, maka itu juga batal puasanya. Termasuk juga yang membatalkan puasa adalah inzalul mani bimubasyaratin, mengeluarkan sperma gitu ya, mungkin dengan cara dengan tangan atau dengan pelukan atau dengan ciuman. Ini memang jadi khilaf ulama, tetapi ada yang mengatakan batal puasanya, ada yang mengatakan tidak. Tetapi perkara ini kan dihindari. Anggaplah ada yang mengatakan tidak batal puasanya,
Tetapi inti puasa itu kan menahan syahwat, berarti orang ini tidak menahan syahwat, menyelisih tujuan daripada puasa itu sendiri. Jadi yang seperti ini harus dipelajari. Ataupun namanya wanita haid, wanita yang hamil dan menyusui contohnya. Ibu harus tahu hukum-hukumnya kan. Karena orang yang hamil dan menyusui itu kan ada 3 kelompok. Pertama, ada orang yang hamil atau menyusui itu dia membatalkan puasa karena takut kepada dirinya, bukan takut kepada janinnya. Yang kedua, ada orang yang membatalkan puasa itu karena takut kepada dirinya plus kepada janinnya atau kepada bayi yang disusuinya. Dan yang ketiga, ada orang yang membatalkan puasa itu dia tidak takut kepada dirinya, sehat badannya, cuman takut sama janin atau bayi yang disusui sehingga dia tidak puasa. Kan hanya 3 saja. Wanita haid dan yang menyusui, wanita hamil dan menyusui ini biasanya tidak puasa karena 3 perkara ini. Saya ulangi, pertama karena dia takut kepada dirinya, janinnya nggak masalah, mungkin dia sakit gitu ya. Maka yang seperti ini kalau dia membatalkan puasa karena takut kepada kesehatannya, bukan kesehatan janin atau bayi yang disusuinya, maka ulama sepakat dia wajib mengqadha puasa. Mengqadha puasa, tidak ada fidyah. Yang kedua, yang dua-duanya takut, khawatir kepada dirinya dan khawatir kepada janinnya kalau dia puasa, atau khawatir kepada dirinya dan khawatir kepada bayi yang disusuinya kalau dia puasa. Berarti ini kekhawatiran kuadrat, bukan namanya ya, khawatir dua-duanya. Maka yang kedua juga wajib qadha, tidak ada fidyah. Jadi 2 perkara ini wajib qadha. Kenapa? Karena digolongkan kepada orang sakit. Lah yang jadi polemik para ulama itu, Bu, adalah ketika ibu ini sanggup puasa, cuman kalau ibu puasa akhirnya air susunya berkurang sementara ibu sedang menyusui sehingga memadaratkan bayi. Ibu sanggup puasa tapi memadaratkan kepada janin yang dikandungnya, akhirnya ibu tidak puasa. Jadi tidak puasanya itu bukan karena ibu tidak sanggup, ibu sanggup puasa, cuman karena khawatir kepada janin atau bayi disusuinya, itu yang menjadikan ibu membatalkan puasa. Lah yang inilah yang menjadi polemik panjang para ulama. Mazhab Hanafi mengatakan wajib qadha. Mazhab Hanafi mengatakan wajib qadha. Mazhab Maliki mengatakan bagi yang hamil wajib qadha, bagi yang menyusui maka qadha dan fidyah. Tetapi bagi madhab Syafi'i mengatakan dua-duanya, baik yang hamil atau menyusui, kalau dia membatalkan puasa bukan karena takut kepada dirinya tapi takut kepada janin dan juga anak yang disusuinya, maka dia wajib bayar dua-duanya. Baik yang hamil atau menyusui tetap mengqadha puasanya dan tetap membayar fidyah. Dan ini yang kuat, wallahu a'lam. Ya, pendapat yang ketiga, pendapat Syafi'iyah ini adalah pendapat yang kuat. Kenapa? Karena asar dari sahabat, asar daripada Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Inilah hukum-hukum yang seperti ini kan harus dipahami juga supaya tidak salah gitu ya ketika kita mengamalkan sebuah amalan. Intinya poin yang ketiga ini berusaha kita mempelajari hukum-hukum seputar puasa, fikih-fikih puasa sebelum masuk Ramadan, supaya ketika kita masuk Ramadan tidak banyak tanya, tidak ragu-ragu apakah ibadah ini bisa dilakukan atau tidak. Itulah pentingnya ilmu ketika masuk bulan Ramadan. Ini yang ketiga. Yang keempat, Ramadan adalah syahrus siyam la syahrut ta'am.
Ramadan itu bulannya orang berpuasa, bukan bulannya tempat kita makan. Disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana puasa ini diwajibkan kepada umat sebelum kalian, hikmahnya agar kalian bertakwa. Di dalam kaidah Al-Quran, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan sebuah ibadah kemudian menggunakan kalimat kutiba, berarti ibadah itu bukan ibadah ringan, tetapi ibadah berat. Contoh, Allah Subhanahu wa ta'ala ketika bicara soal perang, Allah mengatakan kutiba alaikumul qital, menggunakan kutiba juga, diwajibkan perang. Wa huwa kurhul lakum, dan peperangan itu sesuatu yang kalian benci. Karena tidak semua orang bisa berperang, Bu. Perang itu kan perlu keberanian, ya. Makanya perang ini berat, tidak semua orang bisa terlibat. Ataupun kisos, ketika dia membunuh, senang aja dia bunuh orang. Giliran dia yang dikisos dibunuh, kadang-kadang tak mau pula, karena memang berat kisos itu, ya. Lah termasuk juga puasa. Puasa ini ibadah berat, Bu. Makanya perlu mujahadah, perlu kesungguhan. Karena satu-satunya ibadah yang dilakukan yang panjang waktunya itu puasa. Kalau ibu sholat bisa disetting, Bu. Ibu mau cepat mau lambat tergantung surat yang ibu baca. Mau cepat kulhu, mau lambat Al-Baqarah, kan ibu ya. Tergantung kan, bisa disetting sholat itu. Tapi puasa itu tidak bisa disetting. Tetap aja waktunya dari terbenam terbitnya fajar shadiq di waktu subuh sampai terbenam matahari. Macam mana mau nyingkat, mau nyeting itu? Jadi ibadah puasa itu ibadah yang panjang sekali. Lah ibadah yang panjang ini kan kita harus menjaga, jangan sampai ibadah ini batal, jangan sampai ibadah ini berkurang pahalanya, jangan sampai ibadah ini sampai berkurang kesempurnaannya. Kita harus jaga. Itulah kenapa ibadah puasa itu berat. Ya wajar sesuai dengan pahalanya juga besar kan. Karena tadi di Muqaddimah Nabi SAW bersabda berdiskusi, puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Nah ingat bahwa Ramadan ini bulan puasa. Ibadah yang paling panjang di bulan Ramadan itu ibadah puasa. Makanya siapkan puasa ini sesempurna mungkin, baik dengan menjaga supaya tidak batal atau menjaga supaya tidak hilang pahalanya. Karena ada orang itu hanya berusaha menjaga supaya tidak batal aja, Bu. Dia berusaha menahan lapar, menahan haus, menahan macam-macam, intinya jangan sampai batal gitu. Tapi terkadang dia tidak memikirkan bahwa ibadah itu bukan hanya sekedar sah saja, tapi berpahala atau tidak. Sehingga dia lupa menjaga lidahnya, menjaga lisannya, menjaga matanya, menjaga pendengarannya, menjaga hatinya. Dia terfokus menjaga ibadahnya saja, tidak menjaga pahalanya. Lah ini yang salah dalam berpuasa itu. Harusnya jaga dua-duanya, baik sah dan tidaknya kita jaga dengan menghindari pembatal-pembatalnya, ataupun juga kita menjaga pahala dan tidaknya dengan berusaha menjaga yang lainnya, seperti matanya tidak memandang yang haram, telinganya tidak mendengar yang haram, lisannya tidak mengucapkan yang haram, dan begitu seterusnya. Makanya kenapa ayat ini ditutup dengan kalimat la'allakum tattaqun. Hikmah puasa itu agar kalian bertakwa. Allah Subhanahu wa taala tidak katakan agar kalian lapar, agar kalian haus, agar kalian merasakan orang miskin itu kelaparan. Tidak.
Tapi Allah Subhanahu wa taala katakan agar kalian bertakwa, dan takwa itu di hati. Dan hati itulah raja dari badan kita. Kalau hati baik, raga akan baik. Kalau hati tidak baik, raga tidak akan baik. Maka orang yang puasanya benar, biasanya hatinya benar. Dan kalau hatinya benar, pasti raganya juga akan ikut benar, gitu ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus dipahami, bahwa Ramadan adalah bulan puasa. Dan hikmah puasa banyak sekali, ya. Banyak sekali hikmah puasa itu, tidak mungkin kita jelaskan nanti di lain kesempatan. Kemudian yang kelima, Ramadan Syahrul Quran. Ramadan itu bulannya Al-Quran. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya Al-Quran itu turun di malam Lailatul Qadar. Ulama tafsir berselisih pendapat apa maksudnya Al-Quran itu turun di malam Lailatul Qadar. Pendapat yang pertama, maksudnya Al-Quran turun di malam Lailatul Qadar itu hendak menjelaskan keistimewaan waktu. Keistimewaan waktu. Bahwa malam Lailatul Qadar yang notabene berada di bulan Ramadan menjadi mulia karena turunnya Quran. Jadi yang mengangkat derajat Ramadan, wabil khusus Lailatul Qadar, itu adalah karena di situ turunnya Quran. Ini satu penafsiran. Penafsiran yang kedua, maksudnya kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar itu, maksudnya bidayatun nuzul, permulaan turunnya. Permulaan turunnya Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Karena Quran itu kan 30 juz. Tidak semua 30 juz itu turun kepada Rasul di bulan Ramadan, tidak. Ada yang di bulan Ramadan, ada yang di luar Ramadan. 30 juz itu. Tapi permulaannya itu di bulan Ramadan. Dan sesuatu yang mula-mula atau awal-awal pasti afdal. Ya kan Bu, sesuatu yang mula-mula atau awal-awal pasti afdal. Seperti mamanya orang yang pertama kali beriman kepada Nabi SAW siapa? Khadijah. Maka Khadijah mendapatkan afdoliyah, keutamaan dibandingkan wanita-wanita yang lainnya. Wanita yang pertama kali mati syahid siapa Bu? Sumayyah. Maka dia memiliki keistimewaan dibandingkan wanita-wanita yang lainnya. Pokoknya sesuatu yang awal-awal itu istimewa. Maka ketika Al-Quran ini permulaan turunnya di bulan Ramadan, khususnya di malam Lailatul Qadar, makanya kemudian malam itu menjadi mulia. Karena itulah permulaan turunnya Quran, surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, yang menunjukkan turunnya SK kepada Rasul, diangkatnya menjadi Nabi, dan menjadi Nabi, kemudian 6 bulan setelahnya diangkat menjadi Rasul dengan turunnya surah Mudaththir. Ini penafsiran yang kedua. Penafsiran yang ketiga, maksudnya inna anzalnahu fi lailatul qadar itu maksudnya adalah Al-Quran turun 30 juz itu bukan dari Baitul Uzzah kepada Nabi, bukan, tetapi maksudnya adalah dari Lauhil Mahfud ke Baitul Uzzah. Dan Baitul Uzzah itu letaknya di langit pertama. Jadi di langit yang kita lihat itu, ke atas itu langit pertama, itulah di situ ada namanya Baitul Uzzah, rumah kemuliaan. Lah Quran itu diturunkan dari Lauhil Mahfud 30 juz, kemudian diletakkan di Baitul Uzzah itu, itulah di malam Lailatul Qadar. Intinya bahwa Ramadan adalah bulan Quran. Karena Quran baik yang berpendapat 30 juz dari Lauhil Mahfud ke Baitul Uzzah juga Ramadan, baik yang berpendapat permulaan turunnya juga bulan Ramadan,
Baik yang berpendapat bahwa kemuliaan Ramadan karena turunnya Quran, tapi kan semua bicara Ramadan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Baqarah yang 185-nya, "Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Quran." Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran. Maka sangat rugi dan merugi orang yang masuk Ramadan tidak satu ayat pun dia baca. Rugi. Ini bulannya Quran. Kalau sampai lewat Ramadan satu ayat gak dibaca sama kita, atau kita meninggalkan Al-Quran, Masya Allah, sangat rugi sekali, karena dia meninggalkan Al-Quran di bulan Quran. Maka jangan sampai kemudian sudah di luar Ramadan kita tidak pernah membaca Quran, masuk Ramadan pula kita tinggalkan Al-Quran, sementara bulan Ramadan bulan Quran. Maka makmurkan Al-Quran di bulan Quran. Itulah bulan Ramadan, Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Ini yang kelima. Yang keenam, Ramadan Syahrul Judi wal Ihsan. Ramadan itu bulannya Al-Jud wal Ihsan, memupuk kedermawanan, memupuk kedermawanan di bulan Ramadan dan berbuat baik kepada manusia, khususnya para wanita. Nabi SAW sampai bersabda, khusus para wanita, "Ya ma'syaran nisa, tasaddaqna wa aktsirna minal istighfar, fa inni ra'aitu kunna aktsara ahlin nar," kata Rasulullah. Wahai para wanita, perbanyak sedekah dan perbanyak istighfar, kata Nabi. Karena aku lihat kalian ini banyak atau kebanyakan penduduk wanita itu berada di neraka. Dalam riwayat, tasaddaqna ya ma'syaran nisa walau min huliyikunna. Bersedekahlah wahai kaum wanita walaupun harus mengeluarkan perhiasan-perhiasan yang kalian pakai. Lihat bagaimana Nabi SAW sangat menyarankan kepada kaum wanita untuk memperbanyak sedekah dan istighfar. Wabil khusus di bulan Ramadan. Karena Nabi SAW kalau datang bulan Ramadan itu menjadi manusia yang paling dermawan. Apabila datang bulan Ramadan, wabil khusus ketika Jibril turun, makin dermawan lagi. Lalu seperti apa bentuk kedermawanan di bulan Ramadan? Yang sederhana sajalah, Bu. It'amus shaimin. Ibu menyiapkan untuk memberi makan orang-orang yang berpuasa. Pamannya ibu masak apa gitu kan, kemudian dihantar ke masjid, dihantar ke panti asuhan, dihantar ke ke pesantren-pesantren, dihantar kepada orang-orang yang berhajat dan mereka tidak ada yang dimakan saat berbuka. Beri makan orang-orang yang berpuasa. Karena pahala orang yang memberi makan orang yang berpuasa itu, kata Rasul, man fattara shaiman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'a. Jadi barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka dia dapat pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Jadi kalau ibu memberi makan orang yang berpuasa itu, anggap saja ibu buat 10 porsi, kemudian dihantar ke masjid, kemudian yang 10 porsi itu betul-betul dimakan orang yang membatalkan puasa saat iftar itu, berarti ibu sama dengan mendapatkan puasa 10 orang. Kan enak ya. Gimana kalau yang ibu kasih makan itu sampai 100 orang, sementara kita sendiri kadang-kadang puasa itu setengah mati untuk menahan lapar dan dahaga itu kan. Tapi dengan memberi makan saja kita sudah mendapatkan pahalanya. Ya tentu kalau di zaman sekarang kan orang berlomba-lomba kan, Bu, orang ngasih minuman ke masjid, makanan ke masjid, ya kasihlah minuman terbaik dan makanan terbaik supaya makanan ibu yang dilirik kan gitu ya.
Jangan yang biasa dikasih orang. Oh, kalau saya harus gimana caranya ini supaya makanan saya ini makanan favorit orang-orang yang berbuka puasa. Ya, jadi jangan asal-asalan juga ya. Ngasih makan itu maksudnya karena mungkin sekarang kan bersaing orang ngasih makan orang berpuasa. Berarti pandai-pandai pula ngasih makanan terbaik. Di sini gorengan, ibu pula gorengan lagi. Ya, kalau bisa yang lain lah kan. Jadi itu juga yang harus dipahami. Ini salah satu salah satu kedermawanan di bulan Ramadan dengan cara ya memberi makan orang-orang yang berpuasa ataupun yang lainnya secara umum, memberi makan orang-orang yang susah, fakir miskin dan yang semacamnya. Ya. Ini yang ke-6, yang ke-7. Ramadan syahrul qiyam. Ramadan itu bulannya salat malam. Di dalam hadis Nabi SAW, ketika Nabi SAW usianya sudah sepuh, satu hari Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin sedang tidur, tiba-tiba terbangun di sampingnya Rasul sedang sholat. Ya wajar karena memang sempit kamarnya Aisyah itu, sehingga pergerakan Rasul dalam kamar itu mudah ditebak gitu ya. Kalau kamar ibu kan lebar, suami nggak ada, ibu nggak tahu. Jadi kalau kamar Nabi dengan Aisyah kan sempit, jadi kalau Rasul bangun atau sholat terasa ya. Jadi Aisyah terbangun, rupanya Nabi sedang sholat, terabalah kaki Nabi, banyak kakinya pecah-pecah. Lah kemudian di keesokan harinya Aisyah berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, bukankah dosamu telah diampuni, yang telah, yang sedang dan yang akan datang? Cukupkan yang wajib-wajib sajalah. Kau ini sudah sepuh gitu ya. Tapi Nabi SAW mengatakan, afala akun abdan syakura. Wahai Aisyah, salahkah aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Subhanallah. Dari sini kita tahu bahwa salat itu melahirkan syukur. Kalau puasa melahirkan sabar. Ketika para ulama mentafsirkan wasta'inu bis sabri was salat, mintalah pertolongan kepada dengan kesabaran dan salat. Maksud sabar di sini artinya puasa. Karena puasa itu melahirkan sabar, sementara salat itu melahirkan syukur, dan dua sifat inilah yang menjadikan banyak orang masuk surga. Sabar dan syukur. Dan dua perkara ini bisa juga ketika kita tidak memilikinya, kebanyakan orang masuk neraka. Ketika dia kufur, tidak bersyukur, dan ketika dia tasahud dan tidak bersabar. Yang ingin saya jelaskan di sini adalah karena Ramadan adalah bulannya Al-Qiyam, kita ini berusaha untuk melaksanakan Qiyamul Lail, maka perbanyaklah solat di malam hari. Perbanyak solat di malam hari. Syekh bin Bas ditanya, Ustaz, saya ini sudah solat tarawih, apakah perlu saya solat tahajud lagi? Kata Syekh bin Bas, ya perlu. Jadi kalau ibu sudah solat tarawih ini di masjid, kemudian malam-malam bangun lagi, solat lagi nggak apa-apa, Qiyamul Lail. Cuman jangan mengulang witir saja, karena tidak boleh witir itu dilakukan dalam satu malam dua kali. Witir itu sah satu kali saja, sebab nanti kalau witir ketemu witir jadi genap, nggak witir lagi jadinya kan Bu. Makanya kata Nabi SAW, la witrani fil laili, tidak ada dua witir dalam satu malam. Ya, tetapi dengan fatwanya Syekh bin Bas rahimahullahu taala di sini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kita dianjurkan memperbanyak qiyamul lail, baik tarawihnya ataupun tahajudnya. Tentu kalau tarawih ya harus selesai bersama imam ya. Karena ada kesalahan di masyarakat itu kadang-kadang karena dia meyakini sholat tarawih itu 11 rakaat, imamnya pula 23. Akhirnya kemudian ketika 11 rakaat dia keluar. Kan ada gitu Bu, ya kenapa nggak dilanjutin? Saya kan 11, imamnya 23. Saya witir di rumah aja lah katanya. Nggak boleh Bu, ya
Itu sebuah kesalahan. Walaupun ibu ini meyakini 11 rakaat, kalau solat di belakang 23 rakaat, solat sampai selesai. Ya, solat sampai selesai, ikut imam. Karena bagaimanapun ada hadis yang mengatakan kalau kita solat bersama imam sampai hatta yang sharif, sampai imamnya berpaling, maka dosa-dosa kita akan diampuni. Taib, ini yang ketujuh. Yang kedelapan, Siyam al-Jawarih. Siyam al-Jawarih. Jadi puasa itu bukan hanya puasa sekedar menahan lapar, dahaga, syahwat, tapi lebih daripada itu adalah Siyamul Jawarih, puasa raga. Raga kita berpuasa. Ya, mulai dari saya sebutkan di awal tadi kan, mulai dari hati kita berpuasa, lisan kita berpuasa, hidung, mata, telinga kita berpuasa, badan kita berpuasa. Itu disebut dengan Siyam al-Jawari. Kenapa demikian? Karena ada hadis Nabi SAW mengatakan, wa idza kana yaumu saumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab. Apabila salah seorang di antara kalian berpuasa, maka jangan melakukan rafas, mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas dikeluarkan, atau berteriak-teriak di bulan Ramadan. Fa in sabahu ahadun, kata Rasul, kalau ada orang yang datang hendak mengajak bertengkar nih umpamanya kan, au qatalahu falyakul, katakan ini mru'un shaim, maaf saya lagi puasa. Jadi kalau ada tetangga mulai ngajak nih bertengkar, atau mungkin suami ibu dah mulai buat emosi, ya, mengeluarkan kata-kata yang mungkin ibu kalau di luar Ramadan mudah tersinggung, ibu balas gitu ya, maka katakan saya lagi puasa, saya nggak mau bertengkar lah, saya lagi puasa, ya, titik sampai di sini, jangan ditambah, tunggu nanti kalau habis buka, bukan begitu ya. Ya, saya lagi puasa, sudah ya, supaya puasa kita terjaga. Itu namanya puasa raga namanya ya. Bukan hanya sekedar menahan lapar dahaga saja, tapi lebih daripada itu. Nah, ini juga perlu dipahami. Kemudian yang kesembilan, yang ibu harus lakukan juga khutuwat amaliyah li muhafadhati ala awqati fi Ramadan. Ibu buat khutuwat, langkah-langkah, jadwal-jadwal amal untuk menjaga puasa dengan cara menjaga waktu-waktu di bulan Ramadan. Dengan cara apa, Bu? Pertama, jangan banyak keluar rumah kecuali karena darurat. Ibu jangan banyak keluar rumah kecuali karena darurat atau karena sebuah hajat. Sebab kalau sudah keluar rumah, Bu, biasanya kan kita bisa memandang macam-macam pandangan, mendengar macam-macam suara, mengomentari macam-macam komentar. Ini bisa masalah ya. Kemudian juga jauhi pasar, Bu. Jauhi pasar. Jadi kalau ibu mau ke pasar itu belanja satu kali itu untuk 1 bulan kalau bisa kan gitu. Penuhi kulkasnya itu, Bu. Atau 1 kali belanja untuk seminggu lah minimal ya. Jangan tiap hari masuk pasar ya. Karena ini pasar ini kan seburuk-buruk tempat, Bu. Ibu tidak maksiat, orang lain bermaksiat. Ibu tidak maksiat, ibu bisa melihat maksiat orang. Maka sebisa mungkin jauhi pasar. Sebisa mungkin, kalau kecuali kalau ibu pedagang ya lain. Nanti kalau ibu bukan pedagang ya. Ya termasuk pasar di sini ya mall juga. Mall kan pasar juga. Jadi ini yang kedua. Termasuk juga jauhi az-ziyarat alaysa laha sababun. Sudah, ibu nggak usah ziarah-ziarah ke kawan itu kalau tidak ada sebab ibu ziarah. Kecuali kalau kawan-kawannya sakit gitu ya, memang perlu diziarahi atau ada masalah perlu ibu. Kalau nggak ada, di rumah saja. Ya selama Ramadan itu ya gunakan untuk
baca Quran, berzikir dan yang semacamnya. Kemudian juga tajannub majalis su. Ibu sudah tahu kawan ibu ini tukang gibah, jangan gabung. Kalau gabung di situ hilang pahala kita. Saya nggak ikut gibah loh Ustaz. Iya, ibu dengar di situ. Celakanya ngerekam pula kan itu. Nah, ini juga yang keempat. Yang kelima, tajannub tadyi'il awqat. Jauhi hal-hal yang bisa membuang-buang waktu, Bu, seperti nongkrong di handphone, ya kan, balas WA, main TikTok, nengok YouTube, Instagram, macam-macam sekarang kan. Itu ngabisin waktu itu, nggak ada manfaatnya. Kecuali yang ibu lihat itu ya dakwah, murotal, apa yang ada manfaatnya. Tapi kebanyakan melarikan. Kalau sudah pegang handphone tuh apa-apa yang dipegang tuh, ya, yang ditonton pun macam-macam. Maka jauhi perkara tersebut. Termasuk tajannubus sahar ilal fajri. Ya. Termasuk juga jangan sampai kalau umpamanya di malam hari ibu begadang. Kalau bisa habis isya cepat tidur. Ya, nanti sepertiga malam bangun gitu ya. Ini enggak, sampai jam 1 jam 2 baru tidur. Nanti pas sahur itu sudah ngantuk. Subuh apalagi. Nah, ini kan nyanyiakan waktu. Termasuk juga tajannub suhbatil asyrar. Menjauhi teman-teman yang buruk, teman-teman yang bisa melalaikan kita dari ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Termasuk juga al-hadar min tadyi'il awqat fi i'dadi at-ta'am wa tajhizihi indal iftar. Hindari, Bu, kalau berbuka itu jangan balas dendam, gitu maksudnya ya. Dan ada orang yang balas dendam, terutama awal-awal biasanya. Awal-awal Ramadan itu kan karena lapar, Bu. Kadang-kadang dia ke pasar malam itu semua pengen dibeli. Yang merah, yang hijau, yang kuning semua pengen dibeli. Sampai di rumah bingung mau dimakan. Akhirnya dimakan semua. Ini kan masalah, karena kalau sudah kenyang perut biasanya ngantuk. Kalau sudah ngantuk tuh malas ibadah biasanya. Kalau ibu mau makan berat itu habis taraweh, nah itu kan bebannya udah kurang, ya. Kemudian juga hindari di bulan Ramadan ini minasyahna. Syahna ini maksudnya perselisihan. Ya, jangan mudah berselisih dengan orang. Jangan mudah berselisih dengan orang. Makanya ulama mengatakan ada 3 kunci kebahagiaan yang disebutkan dalam Quran itu. Pertama, mudah memaafkan, tasamuh namanya. Orang kalau mudah memaafkan, Bu, biasanya bahagia. Kenapa? Karena hatinya tidak menyimpan dendam. Yang kedua, as-sabru, sabar. Karena orang yang tidak sabar itu biasanya hatinya mudah terbakar. Kemudian yang ketiga, ihsan, berbuat baik kepada orang. Sebab orang yang berbuat baik kepada orang didoakan orang lain. Yang berbuat baik, yang kita berbuat baik kepada dia, dia akan doakan kita. Itulah 3 kunci kebahagiaan: sabar, mudah memaafkan, dan berbuat baik kepada orang. Lah itu penting di bulan Ramadan itu. Kemudian yang terakhir, al-waqafatul asyirah, ya, yang terakhir adalah asyrul awakhir. Ingat di bulan Ramadan itu ada asyrul al-awakhir namanya, 10 akhir Ramadan. Ramadan ini kalau dibagi 3, Bu, ada sepertiga awal, ada sepertiga tengah, ada sepertiga akhir. Lah, sepertiga akhir itulah seutama-utama waktu di bulan Ramadan. Sepertiga akhir inilah waktu yang paling utama di bulan Ramadan. Makanya ada istilah ar-Ramadan wal khawatim. Ramadan itu bisa kita ambil bahwa amalan itu ditentukan akhirnya. Kapan itu? Ya, akhir Ramadan. Kesalahan kita di bulan Ramadan itu, Bu, terkadang semangatnya ibadah itu di awal. Di awal Ramadan tidak ada satupun masjid kecuali penuh. Tidak ada satu corong masjid atau mushola kecuali seperti suara tawon tadarus terus sampai tengah malam. Tidak ada yang rajin sedekah kecuali awal-awal Ramadan. Wah, semua jor-joran bahasa kitanya. Seminggu awal, nanti seminggu tengah mulai itu
sapnya maju Bu. Udah mulai itu kan, masjid mulai kurang, ya, makanan pun mulai kurang yang sedekah, orang ngaji pun sudah mulai kurang, apalagi kalau dekat-dekat lebaran kan, itu kurang semuanya Bu, karena pindah tempat biasanya, masjidnya kosong, mallnya pula rame. Ya, lah padahal kalau kita bicara soal Ramadan wal khawatim, Ramadan dan akhir daripada sebuah amalan, ingat Rasul yang mengatakan al amal bi khawatimiha kan, amal itu ditentukan akhirnya. Makanya harusnya kebiasaan awal Ramadan itu menjadi penyemangat akhir Ramadan. Ini indah kebiasaan awal Ramadan menjadi pelemah akhir Ramadan, kan aneh. Ya, makanya ulama menasihati di akhir-akhir Ramadan ini harusnya itulah penentu akhir daripada ibadah kita. Dari awal Ramadan, tengah Ramadan harusnya ditentukan dengan akhirnya, karena di situ ada Lailatul Qadar. Kata Nabi SAW, carilah Lailatul Qadar di 10 akhir Ramadan. Ya, Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun nasihat secara umum di bulan Ramadan. Pertama, ya, jangan tinggalkan doa di 3 tempat. Selama Ramadan jangan tinggalkan doa di 3 tempat. Karena 3 tempat ini adalah tempat-tempat mustajab doa setiap hari di bulan Ramadan, dari tanggal 1 Ramadan sampai akhir Ramadan. Kalau bisa jangan tinggalkan doa di 3 tempat. Pertama, ketika menjelang berbuka. Menjelang berbuka Bu, gak usah lama-lama, 5 menit atau paling lama 10 menit jadilah. Maka menjelang berbuka, ibu angkat tangan tinggi-tinggi, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu waktu yang sangat mustajab. Karena kesalahan kita ini di masyarakat Bu, justru kadang-kadang menjelang berbuka itu kadang-kadang kita masih di pasar kaget, masih milih makanan untuk iftar kadang-kadang Bu ya. Atau ibu masih sibuk masak di dapur, masih nyiapin makanan, masakan, minuman kadang-kadang kan, sehingga sampai teng maghrib baru selesai. Kapan waktu doanya? Jadi sempatkan 5 menit atau 10 menit sebelum berbuka itu, angkat tangan tinggi-tinggi. Di situ waktu mustajab. Pertanyaannya, apa yang ibu panjatkan di situ? Ulama mengatakan, inilah setat waktu Allah Subhanahu wa taala memerdekakan kita dari api neraka. Nabi SAW sampai mengatakan, lillahi utaqa'u minan nar fi kulli lailati min Ramadan. Allah Subhanahu wa taala setiap malam di bulan Ramadan itu memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka. Dan permulaannya itu menjelang terbenam matahari. Karena itu mulai masuk waktu malam. Jadi tangan ibu angkat tinggi-tinggi ke langit. Ibu katakan kepada Allah, ya Allah merdekakan aku dari api neraka. Ya Allah merdekakan suamiku dari api neraka. Ya Allah merdekakan anak-anakku, orang tuaku dan orang-orang yang tercinta dari api neraka. Itu doanya Bu. Karena itu setatnya Allah memerdekakan kita dari api neraka. Kalau ibu lakukan setiap hari menjelang berbuka, ibu katakan, ya Allah merdekakan kami semua satu keluarga dari api neraka. Mungkin dalam 1 bulan itu adalah 1 doa dalam 1 hari selama 30 hari Ramadan itu ada yang diijabah Bu. Berarti ibu tidak akan masuk neraka selamanya. Ibu tidak akan masuk neraka selamanya. Kalau 1 doa yang ibu panjatkan dalam 1 bulan itu ada yang diijabah Allah, ibu dicatat termasuk orang-orang yang dimerdekakan oleh Allah dari api neraka, selamanya ibu tidak akan masuk neraka. Luar biasa kan? Maka jangan tinggalkan berdoa menjelang berbuka. 1. Yang kedua, jangan pernah meninggalkan doa di sepertiga malam akhir. Karena biasanya ibu di bulan Ramadan pasti bangun. Kalau di luar Ramadan kan ibu kalau niat bayar utang aja bangun itu, karena sahur kan. Tapi kan hari-hari ibu tidak bangun. Tapi Ramadan mau tidak mau ibu bangun karena menyiapkan sahur kan. Lah sahur itulah sepertiga malam, karena mungkin sahur jam 1,
Pasti sahur ya 3:30, jam 4 gitu ya. Itulah waktu sepertiga malam. Jadi jangan difokuskan kepada ibadah sahurnya saja. Ya, ibadah sahur memang baik dan berkah. Tasahharu fa inna fi sahurikum barakah. Sahurlah kalian, kan dimakan sahur itu ada berkah. Tapi lebih daripada itu waktu Allah turun tuh. Karena Nabi SAW yang mengatakan yanzilu rabbuna ila sama'id dunya fi kulli thuluthil lailil akhir wa dzalika kullu lailatin. Faqala Allah azza wa jalla man yad'uni fa astajibalah wa man yas'aluni fa utiyah wa man yastaghfiruni fa aghfiralah. Sungguhnya Allah turun di sepertiga malam akhir itu, dan itu setiap malam, baik Ramadan atau di luar Ramadan. Dan tentu di bulan Ramadan ada keistimewaannya. Di situlah Allah katakan kepada kita, siapa yang berdoa aku kabulkan, siapa yang minta aku kasih, siapa yang meminta ampun ku ampuni. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu suami ibu mudah supaya, cobalah ibu diskusi dengan suami yang punya suami itu, yang nyuci ya. Kalau yang laundry enggak lah kan Bu, masak, ngepel, nyapu, macam-macam kan. Tugas seorang wanita lah masak macam-macam. Cobalah diskusi dengan suami itu, maksudnya diringankan. Minta keringanan kepada suami itu supaya jangan disibukkan kebiasaan di luar Ramadan sama dengan di bulan Ramadan, dikurangi ya. Karena itu waktunya kita ini banyak beribadah. Jangan suaminya aja enak masuk surga, ibu pula stres. Suaminya tarawih khusyuk karena nggak capek, ibu lelah letih masih nguap aja tarawih itu. Kenapa? Ya karena ibadah amalannya sama aja. Nah, kurangi, diskusi gimana caranya supaya sama dapat pahala besar gitu ya. Ini nasihat yang kedua, terutama 10 akhir Ramadan. Nah, itu harus mintalah sama suami, kalau bisa bang catering aja bang katanya, laundry aja bang, kasih pembantu di rumah, saya mau ibadah. Ya pokoknya gimana pandai-pandai ibu lah kan itu. Ini yang kedua. Yang ketiga, nasihat umum ya, bagi ibu adalah selain daripada kerjasama dengan keluarga, kemudian juga doa gitu ya, punya target khusus. Kadang-kadang jangan sampai Ramadan tahun kemarin sama pula dengan Ramadan tahun ini, kan nggak bagus. Karena bagaimanapun hadis yang menunjukkan secara umum khairukum man tala umru wa hasuna amaluhu kan. Jadi sebaik-baik kalian itu yang dipanjangkan umurnya tetapi makin baik lagi amalannya. Nah, gimana caranya Ramadan sekarang ini jauh lebih baik dibandingkan Ramadan tahun kemarin? Kalau Ramadan tahun kemarin cuma 1 kali hatam, bisalah sekarang 1,5 atau 2 kali hatam. Mantap tuh Bu. Ramadan tahun kemarin ini kayaknya saya banyak main sana sini sehingga lupa zikir, lupa ini, lupa itu, lupa ibadah. Macam mana Ramadan ini lebih ditingkatkan lagi? Karena niat baik itu saja sudah berpahala. Apalagi kalau betul-betul niat baik itu terrealisasikan ketika masuk bulan Ramadan. Karena seorang muslim itu Bu, ada yang ketika menghadapi Ramadan dia bahagia. Ada bahagia. Kenapa bahagia? Karena bahagia dia akan memperoleh sebanyak-banyak pahala di situ. Tapi ada orang-orang yang ketika menghadapi Ramadan sempit dadanya Bu. Aduh lapar lagi katanya, warung tutup semua, gak bisa saya jalan sana sini lagi. Itu kan ada orang sempit dada Bu. Hati-hati kan menghadapi Ramadan itu kan ada orang yang senang dengan Ramadan karena dia tahu pahalanya. Ada orang yang tidak senang pahalanya. Kalau di akhir Ramadan ada yang sedih, ada yang senang Bu. Ya, kalau di awal Ramadan sama. Di awal Ramadan ada yang senang dengan kedatangan Ramadan, mereka lah orang-orang yang beriman. Dan yang tidak senang mereka orang-orang munafik. Kalau di akhir Ramadan terbalik Bu, orang yang beriman sedih. Kalau orang munafik senang. Oh, kapan nih lebaran nih? Ya. Nah ini kan harus diperhatikan hal-hal yang seperti ini. Ya, wallahu alam, ini diantara nasihat umum seputar Ramadan. Taib, sebelum saya tutup, kita bentangkan dengan tanya jawab saja seputar fikir Ramadan. Silakan kalau ada yang bertanya.
Afwan, Ustaz bertanya, berdoa saat sujud bagaimana teknisnya ya Ustaz? Apakah diperbolehkan diucapkan dengan bahasa Indonesia? Apakah hanya di batin saja? Iya. Doa sujud tentu dilakukan setelah melaksanakan kewajiban, yaitu membaca Subhana Rabbiyal A'la. Itu dulu yang pertama. Subhana Rabbiyal A'la dulu dibaca, jangan sampai ditinggalkan. Ya, paling sedikit 3 kali, lebih daripada itu boleh. Namanya lebih daripada 3 kali Subhana Rabbiyal A'la, nggak ada masalah. Adapun selepas itu boleh kita berdoa, karena kata Nabi SAW, ammar ruku fa'adzimu fiha. Adapun ketika posisi ruku, kata Rasul, maka agungkan Allah di dalamnya. Makanya bacanya Subhana Rabbiyal Azim. Adapun dalam sujud, kata Rasul, fajtahidu fid du'a faqaminun an la yustajab lahu. Kata Nabi SAW, adapun dalam sujud maka sungguh-sungguh dalam berdoa, karena hampir-hampir tidak akan ditolak doanya. Lalu kaifiahnya seperti apa? Apakah kemudian berdoa dalam batin ataukah harus diucapkan? Saya pernah mendengar fatwa daripada Profesor Dr. Abdul Razak, ya, kalau nggak salah, dia mengatakan ketika berdoa dalam sujud itu tidak boleh diletakkan dalam batin, tetapi diucapkan. Ya, bagi yang tidak baik bahasa Arabnya maka boleh dengan bahasa apapun. Tapi kalau yang baik bahasa Arabnya sebaiknya menggunakan bahasa Arab. Jadi bagi orang awam yang tidak bisa bahasa Arab, maka boleh menggunakan bahasa yang dia ucapkan, bahasa Indonesia, bahasa daerah, tidak ada masalah. Ya, jadi boleh disuarakan, bukan dalam hati. Wallahu a'lam. Kemudian bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mana lebih baik untuk muslimah wanita melakukan salat tarawih dilakukan di rumah atau berjamaah di masjid? Ya, asal salat bagi wanita itu di rumah, itu asalnya, dan pahalanya sama. Ibu salat di rumah dengan laki-laki salat di masjid itu pahalanya sama. Jadi asal salat wanita di rumah itu lebih baik, karena memang jelas hadisnya. Tapi bukan berarti tidak boleh pula solat ke masjid, boleh, karena para sahabiah juga mereka solat subuh berjamaah bersama Nabi. Makanya Rasul mengatakan, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kalian larang wanita-wanita kalian, entah istri, entah saudari, entah anak wanita, ima itu umum, untuk datang ke masjid selama dia mengikuti syarat-syaratnya. Ya, tidak tabarruz, tidak menggunakan wangian, berlaku sopan, pakaiannya juga sopan, dan begitu seterusnya. Maka jangan larang mereka ke masjid, biarkan mereka ke masjid. Apalagi kalau umpamanya di masjid itu ada penyemangat, pemanyakan Bu, imamnya bagus, ya, suaranya bagus. Kalau di rumah kayaknya kurang khusyuk, nggak apa-apa ke masjid. Apalagi Ramadan itu kan memang kalau sholat tarawih di masjid kan semangatnya makin tinggi gitu ya, karena rame-rame enak gitu. Gak apa-apa ke masjid kalau ada pendorong-pendorong seperti itu, walaupun pada asalnya sholat wanita itu lebih baik di rumah. Wallahu a'lam. Tapi jika kita ada target hatam 2 kali bacaan Al-Quran, apa boleh hanya bacaan Al-Qurannya saja tanpa terjemah? Boleh, nggak apa-apa. Ya, pada dasarnya menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari itu makruh, karena ulama kalau sudah bulan Ramadan itu ada yang menghatamkan 1 hari hatam, kadang 1 hari itu 2 kali hatam, siang lain malam lain. Sehingga menjadi polemik para ulama, bukankah ada larangan tidak boleh menghatamkan Al-Quran lebih daripada atau kurang daripada 3 hari? Iya, kalau di waktu-waktu yang lain, tapi di waktu-waktu yang seperti Ramadan itu dibolehkan, kata Imam Ibn Rajab. Lah bayangkan menghatamkan Quran kurang lebih dari 3 hari, itu kan berarti baca terus cepat kan, bukan? Ya,
Artinya kenapa Rasul melarang tidak boleh menghatamkan Quran kurang lebih? Karena takut tidak paham. Tapi khusus bulan Ramadan dibolehkan, karena itu bulan Quran. Jadi boleh ibu tidak paham artinya, baca aja Quran itu, karena Quran itu memang diturunkan diibadahi bacaannya. Paham atau tidak paham artinya, baca saja. Karena setiap satu huruf dapat 10 kebaikan. Ya, tidak usah disibukkan dengan baca terjemahnya, nggak hatam-hatam nanti. Ya, jadi tetapi jangan pula ibu menghatamkan terjemahannya. Ibu baca terjemahannya sampai hatam, Qurannya pula tak dibaca. Jadi maksudnya Qurannya yang dibaca, terjemahannya itu kapan-kapan lah kita baca. Jangan dibalik. Ya. Yang penting kita hatamkan Quran dalam sebulan itu minimal 1 kali lah, walaupun tidak 2 kali. Taib, ini yang kemudian pada saat berdoa sebelum berbuka puasa, apakah harus menghadap kiblat? Apakah harus diawali dengan salawat, asmaul husna dan istighfar? Iya. Kiblat doa itu menjadi polemik para ulama. Apakah kiblat doa itu kiblat salat, ataukah kiblat doa itu langit? Ada yang mengatakan kiblat doa salat, ada yang mengatakan kiblat doa itu langit. Tapi dapat yang kuat wallahu alam, kiblat doa itu langit. Jadi tidak harus menghadap kiblat, tapi mengenang-adahkan ke langit. Karena Rasul ketika khutbah Jumat dia menghadap makmum dan membelakangi kiblat kan, berdoa, menunjukkan bahwa kiblat doa itu langit. Maka ibu angkat aja tangan ke langit. Ya, kalau seandainya ibu memulai dengan asmaul husna, kemudian bersalawat, beristighfar, ya tentu lebih baik lagi. Ya, bagaimanapun memulai doa dengan pujian-pujian, dengan salawat dan yang semacamnya itu lebih baik. Ya, wallahu a'lam. Afwan Ustaz, untuk wanita bagaimana teknis iktikaf yang lebih afdal? Apakah full time di masjid atau di rumah saja? Tidak ada iktikaf di rumah, Bu. Iktikaf itu di masjid. Allah mengatakan wa antum akifuna fil masajid, dan kalian beriktikaf di masjid-masjid. Walaupun ada polemik para ulama, kalau pendapat Syekh Albani dan murid-muridnya sampai sekarang, iktikaf itu hanya ada di 3 masjid: Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsa. Selain 3 masjid tidak ada iktikaf. Ini pendapat Syekh Albani dan murid-muridnya. Tetapi pendapat yang kuat adalah pendapat mayoritas para ulama seperti Syekh Utsaimin dan yang lainnya, mengatakan bahwa pertama, iktikaf yang dibatasi dengan 3 masjid ini riwayatnya lemah. Kalaupun sahih, maksudnya dibawa kepada afdholiyah, maksudnya seutama-utama iktikaf di 3 masjid, bukan berarti di masjid yang lain tidak boleh. Itu jawaban Syekh Utsaimin. Intinya bahwa iktikaf di semua masjid sama, dan ini pendapat madzhabul arba, Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, semua mensyariatkan semua masjid, terutama masjid jami itu disyariatkan iktikaf. Dan istri-istri Nabi SAW sepeninggal Rasul iktikaf mereka sampai meninggal. Ya, jadi memang iktikaf itu menjadi sunnah muakkadah bagi Rasul karena tidak pernah ditinggalkan. Adapun bagi wanita iktikaf ya dengan mahramnya, Bu. Ya, dengan mahramnya di masjid, kecuali kalau memang masjidnya samping rumah gitu ya kan. Jadi nggak memadaratkan ibu, keamanan dan begitu seterusnya, maka tidak masalah dengan kawan-kawannya di masjid, karena masih kayak di sini nih, ibu tinggal di perumahan sini, masjidnya di sini, ada apa-apa walaupun ada mahram kan, bukan jarak safar gitu ya. Tapi kalau sudah jauh tempatnya ya dan membahayakan, ya sebaiknya menggunakan mahram. Ya sebaik-baik iktikaf ya full time 10 hari kan. Tapi bukan berarti kemudian iktikaf itu harus 10 hari full time. Itu seafdal-afdalnya berdasarkan sunnah Nabi. Tapi kalau ada kesibukan, ada hal-hal yang tidak mungkin lah full time, maka bolehlah ibu iktikaf hanya sejam 2 jam, ataupun sehari 2 hari. Yang penting intinya iktikaf itu ada niat tinggal di masjid dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, afwan, keluar tema, apakah saat umrah untuk jemaah wanita, apakah saat umrah untuk jemaah wanita
Dibolehkan salat di hotel saja tanpa ikut ke masjid saat di Madinah, lebih utama yang mana? Iya, lebih utama di Masjid Nabawi, Bu. Karena keutamaan Masjid Nabawi itu hanya berlaku di masjid. Ya, tapi kalau di haram beda. Kalau di Mekah itu tanah haramnya luas, jadi di masjid manapun selain Masjidil Haram itu sama keutamaannya. Tapi kalau di Madinah itu hanya di Masjid Nabawi saja keutamaannya. Yang kalau sholat itu sama dengan 1000 kali sholat di masjid-masjid lain, hanya ada di Masjid Nabawi. Tapi kalau di Mekah tidak, Bu. Di semua masjid yang selama dia masih lingkup haram itu dapat keutamaan yang sama 100.000 kali sholat. Ya, selama masih lingkup tanah haram, tidak harus di Masjidil Haram. Maka sebaiknya ya ibu kalau umroh, kalau ingin dapat keutamaan ya di Masjid Nabawi lah kalau di Madinah. Wallahu a'lam. Ya, saya kira ya. Ya. Tasbih, apakah benar harus dilakukan dalam seumur hidup berapa kali? Pertama, sholat tasbih itu menjadi polemik para ulama tentang tasih dan tadhifnya, apakah riwayatnya sahih dan tidak. Ya, ada yang mengatakan sahih seperti Syekh Albani menghasankan hadisnya sehingga mengatakan sholat tasbih itu ada syariatnya, ya minimal seumur hidup 1 kali. Tapi jumhur kalau tidak salah para ulama, Imam Syaukani dan yang lainnya mengatakan lemah hadisnya, sehingga tidak ada syariatnya sholat tasbih itu. Ya, kembali kepada yang mensahihkan dan melemahkan. Kalau saya cenderung melemahkan hadis sholat tasbih, ya, sehingga tidak ada. Ya, tapi kalau ingin berpendapat kepada sholat tasbih yang mensahihkan, ya silahkan. Wallahu a'lam.